Kodam 9 Udayana siapkan 3.000 personel untuk pengamanan VVIP KTT Indonesia Afrika Forum di Bali. Masyarakat diimbau tidak terbangkan layang-layang selama KTT IAF 2024. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik dalam Bali hari ini selama 1 jam ke depan. Bersama saya Putri Sanjuani. Ya, dan saya Chandra Kardana. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Kodam 9 Udayana menyiapkan 3.000 personel untuk pengamanan VVIP KTT Indonesia Afrika Forum di Bali. Hingga saat ini telah terdaftar 10 kepala negara yang akan menghadiri KTT IAF kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024. Apel gelar pasukan yang dilaksanakan Kodam 9 Udayana bertujuan untuk persiapan dan kesiapan prajurit dalam pengamanan tamu VVIP serta para delegasi yang akan datang pada KTT Indonesia Afrika Forum dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Zamroni menegaskan, gelar pasukan yang dilaksanakan ini sebagai bentuk keseriusan Kodam 9 Udayana untuk mengamankan KTT Indonesia Afrika Forum. Selain menerjunkan ribuan personel, juga akan melibatkan armada alutsista yang tersedia. Kita bisa lihat pasukannya ini baru sebagian kita gelar, ya lebih dari 3.000 yang sebagai dan Satgas Pamwil, Satgas Evakuasi juga sekitar hampir 1.000 juga. Ya, ini sebagai bentuk bahwa kita serius untuk mengamankan ini. Dan alutsista yang kita libatkan, kawan-kawan bisa lihat di belakang sana. Dari sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan keras juga, panser-panser kita libatkan, termasuk juga alat-alat yang lain, alat masak segala macam, karena pasukan yang mengamankan kan cukup banyak, harus dibantu juga untuk logistiknya. Jadi all out kita untuk menyukseskan tugas-tugas ini. Siap, ada 2. KTT Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 September di Nusa Dua, Bali. KTT Indonesia Afrika Forum kali ini fokus membahas sejumlah isu, antara lain transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, serta ketahanan pangan. Haris Made Adi melaporkan. Mendukung pelaksanaan Forum Indonesia Afrika 2024, masyarakat sementara waktu diimbau untuk tidak menerbangkan layang-layang selama perhelatan berlangsung. Hal ini dilakukan guna menjaga ketertiban dan keamanan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Provinsi Bali, Idewo Nyoman Rai Darmadi, meminta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Indonesia Afrika Forum IAF 2024. Salah satunya dengan tidak menerbangkan layang-layang, khususnya di wilayah Badung Selatan dan Kota Denpasar. Hal ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan penerbangan yang aman, nyaman, sehingga mendukung keselamatan penerbangan Bali sebagai tujuan wisata dunia. Selain itu, imbauan tidak menerbangkan layang-layang juga dilakukan untuk menjamin pasokan listrik selama gelaran IAF 2024 tidak terganggu. Sementara itu, PT PLN Persero menyiapkan 4 lapis pengamanan jaringan listrik mendukung penyelenggaraan IAF 2024, yakni suplai utama dari jaringan PLN, Uninterruptible Power Supply, UPS milik PLN, penyediaan genset dan genset pelanggan. Keempat lapis pengamanan pasokan listrik ini juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk memastikan nihil gangguan di jaringan seperti layang-layang. Pertemuan internasional Forum Indonesia Afrika kedua yang akan dilaksanakan pada 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali akan dilaksanakan bersamaan dengan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership atau HLFMSP. Beberapa kerjasama yang diprioritaskan dalam forum tersebut antara lain kerjasama dalam transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pembangunan.
Kolonel Infanteri Idewo Agung Hadi Saputra sejak 22 Agustus 2024 lalu memimpin Korem 163 Wirasatya menggantikan Brigjen TNI Ide Bagus Ketut Suryawardana. Jelang Pilkada serentak dan Rem 163 Wirasatya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan Bali. Dan Rem 163 Wirasatya menekankan pentingnya menjaga stabilitas di seluruh wilayah Bali menjelang dan saat Pilkada serentak mendatang. Pilkada serentak merupakan perhelatan pertama dalam sejarah politik di Indonesia. Selain TNI Polri, stabilitas keamanan akan terjaga dengan baik jika peran serta penyelenggara pemilu, peserta pilkada, serta warga masyarakat terlibat aktif dan turut serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Untuk pengamanan pilkada sudah berlangsung, ada tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan, di mana tahapan sekarang sudah kita gelar anggota. Mudah-mudahan di tahapan nanti berikutnya pada saat pemilihan langsung, kita berharap bahwa Bali ini kita jaga untuk demi keamanan Bali ini. Acara lepas sambut dan Rem 163 Wirasatya berlangsung Senin malam di Aula Makorem 163 Wirasatya. Brigjen TNI Ide Bagus Ketut Suryawardana akan mendapat tugas baru sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Haris Bagus melaporkan. Pembangunan LRT di Bali dipastikan tidak akan membebani APBD. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo guys. Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Laki. Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan dance. Ngelukis, ada yang ngelukis, Man. Mana? Dul, coba dulu kita nggak bersatu. Nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena Kita Indonesia. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu.
Anda kembali menyaksikan Bali Hari Ini, Saudara. Pembangunan transportasi massal berbasis kereta di Bali disebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan, khususnya di jalur menuju daya tarik wisata yang berada di wilayah Bali bagian selatan. Penjabat Gubernur Bali memastikan pembangunan transportasi massal berbasis kereta tersebut sepenuhnya menggunakan dana investasi dari mitra strategis. Kemacetan menjadi salah satu permasalahan yang terus berupaya dipecahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bali. Untuk itu, pemerintah akan membangun transportasi massal berbasis kereta, khususnya di wilayah Bali bagian selatan yang menjadi pusat pariwisata Bali. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan agar pemerintah Provinsi Bali berhati-hati dan menghitung seluruh biaya pembangunan dengan cermat. Bahkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali, Dewan menyarankan agar pemerintah segera mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas. Menanggapi hal tersebut, penjabat Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya mengatakan, pembangunan dan pengembangan koridor transportasi massal berbasis kereta sepenuhnya didanai investasi dari mitra strategis agar tidak membebani APBD. Pembangunan dan pengembangan koridor transportasi massal berbasis kereta ini sepenuhnya didanai investasi dari mitra strategis agar tidak membebani APBD. Oleh karena itu, saya mohon dukungan Dewan terhadap pelaksanaan pembangunan ini agar persoalan kemacetan lalu lintas di jalur destinasi wisata penting dapat teratasi. Pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta ini dikelola oleh PT Sarana Bali Dwipa Jaya yang merupakan anak perusahaan dari PT Bali Kerti Development Fund atau cucu dari PT Jamkrida Bali Mandara yang bekerja sama dengan mitra strategis. Cok Devi dan Made Adi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Bali berencana meminjam sebanyak 845,85 miliar rupiah untuk menutupi defisit anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Rencana pinjaman jangka pendek tertuang dalam rancangan peraturan daerah Ranperda APBD Perubahan 2024. PJ Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya dalam rapat paripurna menjawab pandangan umum sejumlah fraksi di DPRD Bali mengenai APBD Perubahan 2024 menegaskan akan berupaya mengatasi defisit APBD Pemprov Bali melalui peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja. Hal ini dilakukan agar rencana pinjaman daerah dapat ditunda. Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Bali menyoroti rencana Pemprov Bali untuk melakukan pinjaman guna menutup defisit APBD. Salah satu yang menyoroti rencana pinjaman tersebut adalah fraksi Partai Gerindra serta PDIP. Seperti diketahui, APBD Bali pada 2023 mengalami defisit sebesar 1,9 triliun rupiah. Situasi menyebabkan Pemprov Bali tidak dapat membayar belanja penuh pada tahun 2023, sehingga menjadi beban pada 2024. PJ Gubernur Bali mengungkapkan realisasi APBD Bali 2023 sebesar 6,7 triliun rupiah atau 93,39% dari yang direncanakan sebesar 7,2 triliun rupiah. Menurutnya, terdapat dua target sumber pendapatan yang tidak tercapai pada 2023, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan dari pembentukan perusahaan perseroan daerah Pusat Kebudayaan Bali yang ditargetkan sebesar 650 miliar rupiah. Selain itu, tidak terrealisasinya pendapatan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah sebesar 560 miliar rupiah dari kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali di kawasan wisata Nusa Dua dengan PT NII. Pemerintah Provinsi Bali sepakat dengan masukan dari DPRD Provinsi Bali untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tidak membayar pungutan wisatawan asing. Hal ini akan dicantumkan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.
DPRD Bali mengusulkan adanya pemberian sanksi bagi wisatawan asing yang tidak membayar pungutan wisatawan asing. Hal ini disebabkan penerapan pungutan wisatawan asing sejak 14 Februari 2024 lalu belum optimal. Hingga 15 Agustus 2024, jumlah pungutan wisatawan asing yang terkumpul mencapai 191,5 miliar rupiah. Menanggapi masukan tersebut, penjabat Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya, sependapat dengan anggota DPRD Provinsi Bali untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari pungutan bagi wisatawan asing. Salah satunya dengan melakukan penambahan pasal untuk pemberian sanksi atas pelanggaran tidak membayar pungutan wisatawan asing. Penambahan pasal tersebut akan dicantumkan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Dan kami sependapat untuk segera dilakukan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 dengan menambahkan pasal untuk memberikan insentif atas bantuan yang diberikan untuk melakukan pungutan wisatawan asing dan pemberian sanksi atas pelanggaran tidak membayar pungutan wisatawan asing. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi informasi kebijakan pungutan wisatawan asing, melakukan kerjasama dengan berbagai asosiasi pariwisata dan Bank Pembangunan Daerah Bali. PJ Gubernur Bali juga akan menugaskan Dinas Pariwisata Provinsi Bali serta Satpol PP Pariwisata Bali untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke daya tarik wisata. Cok Devi dan Made Adi melaporkan. Saudara, 200 personel siaga amankan unjuk rasa di kantor KPU Provinsi Bali. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda, Saudara, sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Ini laki-lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak lu agak sehat. Ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh, Bang? Emang gimana, Bang, caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas, terus download e-mail, masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas, Bang. Saudara, aksi unjuk rasa mewarnai hari pertama jadwal pendaftaran bakal calon gubernur Provinsi Bali di kantor KPU Provinsi Bali pada Selasa siang. Jajaran Polresta Denpasar mengantisipasi dengan menyiagakan 200 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Belasan elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Bali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Provinsi Bali Selasa siang. Bentangan spanduk yang dibawa para peserta aksi mewarnai aksi yang dikawal ketat aparat keamanan. Aksi yang digelar di hari pertama jadwal pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali ini diantaranya menyuarakan agar calon pemimpin Bali benar-benar memperjuangkan permasalahan yang kini muncul di Bali. Sementara itu, menyikapi aksi unjuk rasa tersebut, pejabat Polresta Denpasar telah menyiagakan 200 personel untuk mengamankan jalannya aksi agar tidak mengganggu proses tahapan yang sedang berlangsung di KPU Provinsi Bali. Dan kita sudah sepantasnya sebagai masyarakat Bali bisa dapat memperhatikan permasalahan-permasalahan ini dan juga menggunakan hak pilih kita di dalam kontestasi pilkada yang akan mendatang agar kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang
memberikan solusi pemimpin yang solutif, bukan naratif saja. Kami dari Kepolisian Resort Kota Denpasar, seizin Bapak Kapolres Denpasar, dan di backup dari Kepolisian Polda Bali, melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa atau aksi damai dari BEM UNUD. Ya. Kemudian untuk kekuatan yang kita turunkan hari ini kurang lebih 250 personil mengamankan di luar daripada kantor KPU dan di dalam kantor KPU. Dengan kawalan ketat petugas, aksi ini berjalan aman dan damai meski sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Cok Agung Tresna Denpasar. Yuda Maruta melaporkan. Personel Polda Bali yang terlibat dalam Subsatgas Anti Drone Operasi Mantap Praja Agung 2024 melaksanakan pemantauan udara terhadap drone liar di seputaran kantor KPU Provinsi Bali. Pemantauan ini untuk mengantisipasi drone luar yang dapat mengganggu tahapan pilkada, terutama saat pendaftaran bakal calon di kantor KPU Provinsi Bali. Sejumlah personel Subsatgas Anti Drone Polda Bali melaksanakan pemantauan, mengamankan ruang udara dari drone liar yang terbang bebas di seputaran area KPU Provinsi Bali. Subsatgas Anti Drone merupakan bagian unit kecil dari Satgas Tindak OMB Agung 2024 yang bertugas mengamankan dan menghindari sabotase atau ancaman yang dapat muncul dari pergerakan drone-drone liar pada setiap tahapan Pilkada 2024. Untuk pendukung paslon yang akan meliput menggunakan drone, diwajibkan meminta izin kepada Subsatgas Anti Drone Polda Bali. Pemantauan drone liar akan dilaksanakan hingga berakhir rangkaian Pilkada serentak. Kita sudah diprotes dari Satgas, ya. Dan ini anti drone ini ada Satgas Tindak, ya, Satgas khusus ya. Saya ada di unit anti drone. Kita tugasnya diprotes di sini pada saat sehari-hari dapat pendaftaran di sini semua, kami siaga di sini dengan sudah ada dari tugas-tugas yang lain juga, ada di Samapta. Itu kalau misalnya dari pendukung calon itu bawa drone gimana? Dia harus izin dulu. Ya, kalau pendukung itu membawa drone ke sini mau meliput mungkin kegiatannya pendaftaran sini, dia harus izin kita. Kalau tidak izin, ya kita lakukan tindakan ya. Dalam keterangan tertulis Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menjelaskan, Subsatgas Anti Drone ini sudah sesuai dengan target pada operasi dan kegiatan tersebut sesuai standar operasional prosedur. Nantinya drone liar yang dianggap berbahaya dan mengganggu di kantor KPU Provinsi Bali sebagai penyelenggara pemilu 2024 ini akan ditindak tegas. Berdasarkan laporan dari anggota di lapangan, sampai saat ini tidak ditemui atau tidak terdeteksi adanya drone-drone liar pada alat monitor yang dipergunakan oleh Subsatgas Anti Drone. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, calon kepala daerah yang lolos saat pemilihan legislatif 2024 wajib mengundurkan diri jika mendaftar untuk berkompetisi dalam Pilkada 2024. KPU meminta surat pengunduran diri diajukan lebih cepat untuk memudahkan proses selanjutnya. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gedeli Dartawan mengatakan, hingga kini belum ada calon legislatif terpilih yang mengajukan pengunduran diri. Dirinya meminta surat pengunduran diri dapat diajukan lebih cepat agar penyelenggara dapat menyiapkan proses pergantian calon. Jika pengajuan dilakukan lebih awal, KPU dapat melakukan proses penggantian calon terpilih, sehingga tidak perlu mencari pengganti antar waktu atau PAW. Dirinya menambahkan apabila terdapat calon kepala daerah yang terpilih saat pemilihan legislatif mengajukan pengunduran diri, maka KPU Bali dapat segera mengubah surat keputusan calon terpilih. Calon terpilih dapat mengundurkan diri ke partai, untuk selanjutnya partai akan bersurat ke KPU Provinsi memohon proses pengunduran diri. Selanjutnya, KPU akan melakukan klarifikasi dan membuat surat keputusan baru yang akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri oleh pemerintah daerah. Proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Hingga kini baru PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang sudah mengeluarkan rekomendasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Atas nama Wayan Koster Giri Praste dan Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana.
Mulyawan Arya diketahui terpilih sebagai anggota DPRD Bali berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2024. Namun, pengunduran dirinya belum diterima pihak KPU. Ketua DPRD Provinsi Bali, Inyoman Adi Wiryatama, mengajak masyarakat Bali untuk menjaga kondusivitas wilayah selama tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 berlangsung. Menurutnya, hal ini penting mengingat Bali merupakan destinasi wisata dunia. Ketua DPRD Provinsi Bali, Inyoman Adi Wiryatama, mengajak masyarakat Bali untuk menjaga daerah tetap kondusif seiring dengan dimulainya tahapan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah tingkat Provinsi Bali serta 9 kabupaten kota di Bali. Dirinya mengajak masyarakat Bali untuk menghormati siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin daerah pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat ini menjadi penting, mengingat Bali merupakan destinasi wisata dunia. Namun demikian, walaupun perpolitikan sudah mulai naik, kami menghimbau, berharap masyarakat Bali tetap tenang, sehingga Bali tetap aman dan kondusif, karena kita perlu pariwisata. Marilah kita sambut hajatan Pilkada, Pilgub ini, Pilbob ini dengan sukaria, dengan senyum. Siapapun yang terpilih, mari kita hormati bersama. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bali, Inyoman Adi Wiryatama, saat menutup rapat paripurna ke-23 DPRD Provinsi Bali di Denpasar pada Senin 26 Agustus 2024. Menurutnya, kondisi perpolitikan saat ini sangat dinamis sehingga perlu diantisipasi. Cok Devi dan Made Adi melaporkan. Saudara, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian tuntutan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, peta politik di Kabupaten Bangli diprediksi akan mengalami perubahan. Namun demikian, KPU Bangli pastikan tidak akan merubah seluruh tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Bangli. Dengan putusan MK tersebut membuka peluang bagi partai-partai dengan perolehan suara yang lebih kecil untuk mengusung pasangan bakal calon sendiri. Ketua KPU Bangli IKD Adiawan mengatakan, untuk Kabupaten Bangli, karena jumlah pemilih sebanyak 195.000 lebih, maka masuk dalam ring 10%. Sehingga ini berpotensi dapat merubah peta perpolitikan di Bangli, karena parpol dan gabungan parpol dapat mengajukan pasangan calon dengan jumlah suara sah pada pemilu minimal sebanyak 16.000 lebih. Sehingga untuk di Kabupaten Bangli berpotensi dapat menghasilkan 3 pasangan calon, yang sebelumnya maksimal hanya 2 pasangan calon. Hingga saat ini baru 1 parpol yang resmi akan mendaftarkan pasangan bakal calonnya. Partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan pasangan calon itu sebanyak minimal 16.000 sekian. Berkaitan dengan putusan MK tersebut, jadi yang awalnya maksimal 2 pasangan calon, kemudian dengan putusan MK tersebut bisa maksimal 3 pasangan calon. Pihak KPU Bangli belum dapat memastikan jumlah bakal calon yang akan mendaftar. Namun KPU siap memfasilitasi seluruh pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Bangli untuk ikut berpartisipasi dalam perhelatan Pilkada 2024 di Kabupaten Bangli. Putu Ratna melaporkan. Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung dimulai pada hari ini, Selasa 27 Agustus 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Badung pun telah bersiap untuk menerima pendaftaran dari berbagai partai politik. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Badung mulai membuka masa pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Agung Rio Swandisara menyampaikan, KPU Badung telah menyiapkan proses dan alur penerimaan berkas kelengkapan bakal paslon di ruang rapat utama kantor KPU Badung di Geraha Pemilu, Jalan Keboiwa, nomor 39 Denpasar. Untuk itu, saat pendaftaran calon diimbau dapat melengkapi semua berkas persyaratan pencalonnya, meliputi rekomendasi surat keputusan parpol pengusung, beserta SK DPP-nya,
termasuk jumlah surat keputusan suara sah pendukung masing-masing paslon yang sudah memenuhi 8,5% suara, yaitu 29.710 suara sah yang harus benar dan lengkap. Persentase ini mengacu dari jumlah suara sah di Kabupaten Badung sebesar 349.519 suara. KPU Badung saat ini sudah menerima konfirmasi dari 2 parpol pengusung pasangan calon yang akan mendaftarkan paslonnya pada tanggal 29 Agustus 2024, yakni PDIP dan Golkar. Saat pendaftaran, KPU Badung memberlakukan pembatasan jumlah orang yang dapat masuk ke area dan ke dalam gedung KPU di Geraha Pemilu sebanyak 125 orang. Kami menyampaikan bahwa maksimal orang yang dapat masuk ke area kantor KPU Badung yaitu di Geraha Pemilu itu sebanyak 100 orang. 100 orang saja, dan masuk ke dalam gedung mengikuti proses pendaftarannya dari registrasi sampai dengan penyerahan kelengkapan berkas itu sebanyak 25 orang. Pada masa pendataan pasangan bakal calon, KPU Badung akan memeriksa berkas kelengkapan bakal paslon. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka KPU Badung akan memberikan surat pengantar untuk bakal paslon melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan paslon diagendakan pada H+1 setelah masa pendaftaran, yakni tanggal 30 Agustus, di mana paslon yang mendaftar pertama ke KPU akan paling awal diperiksa kesehatannya, dilanjutkan paslon yang mendaftar berikutnya. Indra Wijaya, TVRI Bali, melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Denpasar membuka pendaftaran pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Paslon yang diusung PDIP akan mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024. Sesuai tahapan pilkada serentak, proses pendaftaran pasangan calon telah dimulai sejak 27 hingga 29 Agustus mendatang. Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini mengatakan, sampai saat ini partai pengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar yang telah bersurat resmi untuk mendaftarkan paslonnya baru dari PDIP. Sementara dari partai pengusung lainnya hingga kini belum diterima. Untuk Pil Wali Kota Denpasar, kami menerima pendaftaran pasangan calon di tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Untuk yang sudah bersurat resmi kepada kami itu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mendaftarkan pasangan calon di tanggal 29 Agustus pukul 9 pagi. Kemudian dari partai yang lain? Belum ada, secara resmi belum ada. Sesuai PKPU nomor 10 tahun 2024, partai yang memperoleh suara 8,5% pada pemilu legislatif lalu dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah pada Pilwali Kota Denpasar November mendatang. Haris Made Adi melaporkan. Pendaftaran pasangan bakal calon bupati, wakil bupati Gianyar di kantor KPUD Gianyar pada hari pertama sepi peminat. Padahal KPU setempat telah siap siaga menyambut peserta Pilkada Gianyar yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Kantor KPUD Gianyar di hari pertama pendaftaran bakal calon bupati wakil bupati Gianyar tampak lengang. Padahal KPU bersama petugas keamanan gabungan dari TNI Polri serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Gianyar sudah siaga menyambut kedatangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Gianyar. Kesiapsiagaan menyangkut administrasi, keamanan wilayah maupun jalur yang akan dilalui para peserta pilkada menuju kantor KPUD Gianyar. Ketua KPUD Gianyar Iwayan Murel memperkirakan bakal calon yang akan mendaftar akan diikuti ratusan orang, sehingga karena daya tampung terbatas jumlah peserta yang masuk dibatasi. Nah, ini kita belum mendapatkan kembali pemberitahuan yang merupakan kewajiban daripada partai politik untuk melakukan proses pendaftaran. Hanya saja baru satu partai politik yang mendaftar ke kita, memberitahukan pendaftarannya ke kita di tanggal 29, yaitu dari PDIP. Nah, itu akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Untuk persiapan itu kami di KPU Kabupaten Gianyar sudah siap. Petugas dari Polres Gianyar menyebutkan untuk pengamanan kantor KPUD bersinergi dengan Satpam KPU serta unsur TNI dan Satpol PP. Baik,
Dari segi pengamanan di sini sesuai dengan tahap pelaksanaan pendaftaran itu yang dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Kita di sini dengan jumlah personil sebanyak 7 orang. Kita bergabung dengan security yang ada di kantor KPU, termasuk juga teman-teman TNI, Satpol PP. Mereka akan bergabung di sini untuk melaksanakan pengamanan. Sesuai informasi melalui surat yang diterima KPU Gianyar, Pilkada 2024 di Kabupaten Gianyar diprediksi berlangsung head-to-head. Wayan Sudarsana melaporkan. Saudara, waktu pendaftaran bakal calon Bupati Wakil Bupati Jembrana dilaksanakan mulai hari ini Selasa 27 Agustus 2024. KPU Jembrana telah menggelar simulasi dan menyusun SOP untuk proses pendaftaran. Secara umum, ada 2 tim pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Jembrana yang sudah bersurat akan melakukan pendaftaran pada hari terakhir pendaftaran calon, yakni Kamis 29 Agustus 2024. Pihak penyelenggara telah berkoordinasi dengan Polres Jembrana untuk pengamanan serta membatasi 100 orang pendamping yang masuk ke halaman KPU Jembrana. Ketua KPU Jembrana, Iketut Adi Sanjaya, menjelaskan, waktu pendaftaran bakal calon Bupati Wakil Bupati Jembrana akan dilaksanakan mulai Selasa 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Pihaknya telah menggelar simulasi dan menyusun SOP untuk proses pendaftaran. Kami sedang menyusun SOP terkait proses penerimaannya. Jadi sudah kita sepakati karena juga keterbatasan tempat. Mungkin nanti dari pasangan calon membawa peserta paling banyak 100 orang lah yang bisa masuk ke halaman KPU. Kemudian itu yang bisa masuk ke halaman ya karena tempatnya juga sedikit. Kemudian nanti yang bisa masuk ke ruangan mungkin hanya dari calon beserta istri, kemudian ada tim pasangan calon, LO-nya juga, ada admin, dan pimpinan partai politik pengusul. Simulasi proses pendaftaran bakal calon Bupati Wakil Bupati Jembrana dilakukan KPU Jembrana Senin kemarin 26 Agustus 2024 di kantor setempat. Iketut Jimmy melaporkan. Tahapan pendaftaran calon menjadi momen rawan terjadinya pelanggaran. Netralitas kepala desa menjadi perhatian bersama guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Anggota Bawaslu Bali, Inyoman Gede Putra Wiratama, mengatakan netralitas kepala desa dalam menghadapi tahapan pendaftaran calon dalam pemilu 2024 perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, tahapan pendaftaran calon kerap menjadi momen rawan terjadinya pelanggaran. Memasuki tahapan pendaftaran calon, banyak pihak yang akan menunjukkan dukungan dan keberpihakan pada calon tertentu. Kepala desa memiliki kekuasaan dan pengaruh signifikan di tingkat lokal yang dapat mempengaruhi proses pemilihan jika berpihak pada salah satu pasangan calon. Apabila keberpihakan dilakukan oleh kepala desa, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Mengacu pada surat edaran nomor 92 tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa, Bawaslu menegaskan bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, dan atau ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Surat edaran tersebut menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara, hingga sanksi pidana apabila terbukti membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali,
media pemersatu bangsa. Takut aki jol aku mulai dalam takut ngajak beli aneh jane ilo sing salah pilih. Om Swastiastu, ilo sing salah pilih, tiang sing salah pilih. Nalar idanane sing salah pilih nalar. Yening nonton klipnya Bali. Lewat acara puniki, acara klipnya Bali, ngajak yang seni gending Bali. Lewat acara puniki, Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini, saudara. 2 unit bangunan suci Pura Tirta Segening di Desa Bone, Kecamatan Belah Batu, Gianyar hancur ditimpa tebing longsor. Setahun silam pura ini juga sempat mengalami hal serupa sampai menghancurkan candi bentar utamanya. Dua bangunan suci berupa balegong dan piasan di Pura Tirta Segening rusak berat akibat ditimpa material longsoran tebing yang ada di sisi barat. Musibah longsor tebing setinggi sekitar 20 meter itu akibat tidak mampu menahan air hujan yang turun deras sejak sore hingga pagi hari. Warga pengempon pura dari Desa Bone, Belah Batu, Tojan, Antugan, bahkan dari Tampak Siring berdatangan untuk menyelamatkan barang-barang pura dan membersihkan material longsoran keesokan pagi setelah hujan reda. Terkait musibah ini, pengempon pura akan melakukan upacara pecaruan sebelum dilaksanakan upacara piodalan Pura Tirta Segening yang akan dilaksanakan bulan Oktober mendatang. Meninjau malam kemarin, karena situasinya malam belum bisa nedonan semeton gitu. Niki diperkirakan karena hujan, terus itu longsor tebing yang akhirnya menimpa niki piasan sareng balegong, hancur parah niki. Nah terus tadi pagi sesuai dengan imbauan ketua, sampun tedon kramo tuni nih tapi tan sedang berbuat banyak karena niki selain juga hujan tadi pagi, persiapan untuk pengerjaan niki juga belum kenten ada persiapan kenten. Akibat musibah tanah longsor ini, pengempon pura menaksir kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Tahun lalu, Pura Tirta Segening ini juga sempat ditimpa longsoran tebing. Saat itu material longsoran menghantam candi bentar utama. Wayan Sudarsana melaporkan. Saudara, kunjungan wisatawan ke Bali terus membaik. Hal ini terlihat pada tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Badung yang stabil di angka 75%. Tingkat hunian kamar hotel di Bali pada kuartal ketiga bulan Mei hingga Agustus stabil di angka 75%. Beberapa tempat di Bali bahkan mencapai di atas 80%. Sekretaris Perhimpunan Hotel Republik Indonesia PHRI Kabupaten Badung, Gede Riki Soekarto mengatakan hal ini
Kondisi kunjungan wisatawan yang masih cukup ramai dengan kedatangan wisatawan mancanegara perharinya mencapai 15.000 orang. Pihaknya optimis tren positif ini akan bertahan termasuk menjelang dan memasuki tahapan pilkada serentak. Menurutnya perhelatan pilkada serentak berpotensi menambah keramaian pariwisata Bali. Potensi tersebut berkaitan dengan agenda, masalah pilkada yang dapat berdampak positif bagi pariwisata, seperti pelaksanaan kegiatan di hotel-hotel maupun memanfaatkan fasilitas lain sebagai lokasi acara. Untuk mendorong jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata, faktor biaya penerbangan menjadi salah satu hal penentu, sehingga pihaknya berharap harga tiket pesawat dapat menjadi atensi pemerintah. Sebagai makanan yang manis dan lembut, puding memang selalu enak untuk disantap kapan saja. Tidak heran jika puding ini disukai banyak kalangan dan menghasilkan keuntungan besar bagi pelaku usaha kafe puding. Puluhan kreasi puding yang dapat dinikmati dengan cita rasa enak dan bertekstur lembut. Salah satu puding yang menarik perhatian adalah Bear Bedtime. Penjualan puding karakter ini terbilang laris. Bahkan dalam sehari, rata-rata sebanyak 300 item puding yang laku terjual. Yang saya lihat di sini unik kayak buah-buahan itu, kayak aneka itu saya lihat harus unik. Udah ke sekian kali sih, biasanya Gojek itu atau pesan buat ulang tahun. Ini aku pesan yang Jiggly yang terbaru yang lagi viral di TikTok. Menurut aku dengan harga segitu, dengan bentuk yang lucu gini sih worth it sih. Biasanya untuk main unik. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting adalah mengonsumsi olahan ikan sejak dini. Sebab omega-3 yang terkandung di dalamnya dapat membantu perkembangan otak. Dengan rajin mengonsumsi ikan akan meningkatkan pertumbuhan anak. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai upaya dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Program Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan bertujuan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Mengingat ikan merupakan bahan pangan yang mudah didapat, bernilai gizi tinggi, dan mengandung omega-3 yang sangat berguna untuk peningkatan kecerdasan generasi penerus. Di samping itu, mengonsumsi olahan ikan sejak dini juga dapat mencegah stunting dan gizi buruk pada anak. Gemar Ikan dapat dilakukan dengan pemberian paket olahan ikan kepada remaja putri pranikah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 hingga 59 bulan, yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan di Provinsi Bali. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana mengatakan, tingkat konsumsi ikan Provinsi Bali terus meningkat. Pada tahun 2023, konsumsi ikan di Bali sebesar 47,09 kg per kapita per tahun. Namun, angka tersebut masih di bawah tingkat konsumsi ikan nasional sebesar 57,27 kg per kapita per tahun. Menurutnya, peningkatan konsumsi dapat dilakukan mulai dari pemberian asupan protein dari ikan sejak 1000 hari kehidupan pertama pada bayi, serta penyediaan makanan berbahan baku ikan untuk anak-anak PAUD, SD, dan SMP. Selanjutnya juga pemberian makanan berbahan baku ikan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, serta menggaungkan Gemar Ikan melalui festival dan lomba aneka masakan berbahan baku ikan dan penyediaan menu masakan berbahan baku ikan pada berbagai kegiatan. Melalui berbagai kegiatan ini diharapkan mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk makan ikan semakin tinggi. Itu pertama, gerakan Gemar Ikan. Yang kedua, mensosialisasikan bahwa pentingnya makan ikan. Karena di ikan itu banyak mengandung omega-3, kandungan protein, fosfor, sebagainya. Sehingga yang selama ini mungkin masyarakat tidak paham betul apa sih manfaat makan ikan. Nah, sehingga dengan adanya sosialisasi, termasuk gerakan nyata, berbagi ikan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil, anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, harapan kami tingkat konsumsi ikan semakin meningkat, dan sekaligus yang paling penting adalah bagaimana
Karena salah satu pencegahan stunting adalah mengkonsumsi protein hewan dalam bentuk ikan. Pemerintah daerah secara bergotong royong atau ngerombo dalam menyiapkan generasi emas bebas stunting melalui pemberian asupan makanan olahan pangan bersumber dari ikan. Langkah mencerdaskan anak bangsa ini pun diapresiasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Igusti Ayu Bintang Darmawati. Menurutnya, ikan memiliki nutrisi yang baik bagi anak-anak, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting. TPPKK di tingkat terbawah juga memiliki peran penting dalam mengedukasi program Gemar Makan Ikan tersebut. Ikan itu mengandung gizi yang cukup besar untuk tumbuh kembang otak, sehingga anak-anak yang lahir ke depannya kita harapkan menjadi anak-anak yang cerdas, tidak stunting seperti itu. 9 kabupaten kota di Bali memiliki beragam potensi perikanan di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, pihaknya rutin menggelar lomba memasak olahan ikan setiap bulannya. Dengan rutin mengonsumsi olahan ikan akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan perkembangan otak. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 28 Agustus 2024 yang akan disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Putu Pradiatma Wahyudi. Halo pemirsa TVRI, berikut perakiraan cuaca Provinsi Bali yang berlaku hari Rabu 28 Agustus 2024, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3, kami kembalikan ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Ya, tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.